Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Yusi Setiana. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama yaitu prinsip wadiah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Jenis-jenis al-wadiah yaitu ada dua. Yang pertama wadiah yad al-manah, yang kedua wadiah yad domanah. Wadiah yad amanah yang pertama yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaga sesuai kelaziman. Yang kedua, pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Aplikasi perbankan yaitu safe deposit dan run. Yang kedua yaitu wadiah yad domanah. Yang pertama, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Yang kedua, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Aplikasi perbankan yaitu giro wadiah. Adapun ketentuan giro wadiah, yang pertama yaitu bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang kedua yaitu mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak, yaitu pihak pertama adalah sebagai penyedia modal atau dana untuk suatu usaha disebut sebagai sohib al-mal. Yang kedua yaitu pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha disebut sebagai mudharib. Mudharabah terbagi, yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperlukan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana uria ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Adapun ketentuan umum mudharabah mutlaqah. Yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara. Yang kedua, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. 3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung. 4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyadah, yaitu simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank.
Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Adapun karakteristik mudharabah muqayyadah. Yang pertama yaitu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Yang kedua, sebagai tanda bukti simpanan bank, menerbitkan bukti simpanan khusus. Yang ketiga, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan. Yang keempat, bank wajib memberitahukan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biliet deposito kepada deposan. Kita masuk ke topik yang kedua yaitu penyaluran dana. Pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu ada prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil. Yang pertama yaitu prinsip jual beli atau bai. Yang pertama yaitu terbagi atas murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank. Dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Yang kedua yaitu ada istiqna. Adalah menyerupai produk salam, tapi dalam istiqna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Yang ketiga yaitu salam. Transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Yang kedua yaitu prinsip sewa atau ijarah. Yang pertama, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Yang kedua, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah mutahiyah bid'mat atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga yaitu ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.